Tuan Tanah adalah dewa. Bab 595. Fakta bahwa Kuanglong menghabisi 3 tentara bayaran dan 1 organisasi pembunuh dalam 1 malam memang memiliki efek jera tertentu. Setidaknya pasukan bawah tanah yang ingin mencelakai Kuanglong demi hadiah harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki cukup kekuatan untuk membunuh Kuanglong, apakah mereka memiliki kehidupan untuk mendapatkan hadiah, dan apakah mereka dapat menahan amarah balas dendam Kuanglong. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan di dunia bawah tanah, yang sekali lagi mengangkat reputasi Kuanglong dan juga mengintimidasi banyak kekuatan. Selain itu, Kun San menarik kembali hadiah $200 juta AS, hanya menyisakan $200 juta AS yang ditawarkan oleh Nirvana. Organisasi-organisasi yang bermaksud mencelakai Kuanglong pun tenang dan diam-diam memerintahkan orang-orang yang mereka kirim untuk menunggu dan melihat untuk sementara waktu dan tidak bertindak gegabah. Bai Long dan yang lainnya kembali ke Pulau Naga Gila, sementara Qin Ming kembali ke Tiongkok melalui jalur penyelundupan. Ketika Qin Ming kembali ke kota Donghai, hari sudah pagi berikutnya. Dia tidak pulang, tetapi langsung pergi ke klub Honglian. Saat ini, Situ Honglian masih tertidur dan tiba-tiba terbangun oleh suara pintu yang terbuka pelan. Karena dia memiliki fisik vampir, bukan hanya kebugaran fisiknya menjadi kuat, tetapi kelima inderanya juga menjadi sangat tajam, dan dia sangat waspada bahkan saat tidur. Dia berpura-pura terus tidur nyenyak tanpa mengeluarkan ekspresi apapun, dan menyipitkan matanya pelan-pelan. Dia melihat bayangan gelap berlari ke arahnya. Sebelum dia bisa melihat siapa orang itu, dia ditekan olehnya. Pada saat yang sama, aroma maskulin yang familiar tercium di hidungnya. Hanya dengan mencium bau napasnya, Situ Honglian tahu bahwa orang yang datang adalah Qin Ming. Dia tidak lagi memiliki energi untuk berpura-pura tidur dan segera membuka matanya. Wajah yang berdebu muncul di hadapannya. "Kakak Qin." Situ Honglian mengangkat tangannya dan memeluk leher Qin Ming, dan berkata dengan genit, "Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Kamu sangat kotor." "Saya pergi ke pegunungan," kata Qin Ming sambil tersenyum. "Di pegunungan? Gunung yang mana?" tanya Situ Honglian. "Bukit Mandalay, Myanmar. Kamu masih punya pikiran untuk bepergian ke luar negeri untuk menikmati pemandangan. Apakah kamu sudah mengatasi masalah di Buru?" Situ Honglian tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. "Aku pergi ke Myanmar untuk menyelesaikan masalah. Jangan bicarakan ini dulu. Kamu sudah tidak berhubungan dekat denganku selama berhari-hari. Apa kamu tidak merindukannya sama sekali?" Mulut Qin Ming melengkung membentuk seringai jahat, dan tangannya yang besar dengan tidak jujur meraih piyama Situ Honglian. Setelah menjadi vampir, tubuh Situ Honglian menjadi sangat sensitif. Dia merasakan tangan besar Qin Ming menyentuh bagian sensitifnya, seolah-olah dia tersengat listrik. Dia mengeluarkan erangan memikat dari tenggorokannya, dan pesona di wajah cantiknya menjadi semakin kuat. "Aku sudah tidak mencintaimu dengan baik selama berhari-hari. Apakah kamu merindukanku?" Reaksi Situ Honglian sudah mengkhianatinya. Qin Ming bertanya dengan sadar dan sengaja menggodanya. "Ya, aku merindukanmu setiap hari." Mata Situ Honglian menawan dan penuh kasih sayang. Dia membuka mulutnya yang seperti buah ceri dan mencium Qin Ming dengan penuh semangat. Gerakannya menjadi semakin intens, dan tubuhnya menjadi panas. Dia berharap bisa menyatu dengan Qin Ming. "Jangan khawatir, tunggu aku mandi." Setelah ciuman penuh gairah, ketika keduanya tidak bisa lagi menahan diri, Qin Ming tiba-tiba membuka mulutnya, mengangkat Situ Honglian dengan malas, dan berjalan menuju kamar mandi. Harus saya akui, kebugaran fisik Situ Honglian benar-benar meningkat. Ia bertarung dengan Qin Ming selama 300 ronde tanpa kehilangan keunggulan sama sekali. Jika itu terjadi di masa lalu, ia pasti sudah pingsan karena kelelahan sejak lama. Begitu hebatnya sehingga Qin Ming harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk memberi makan Situ Honglian. Itu juga berkat kekuatan fisiknya yang luar biasa, kalau tidak, dia akan menjadi orang pertama yang dikalahkan. Anda harus tahu bahwa Qin Ming bergegas kembali dari Myanmar. Ia kelelahan karena perjalanan panjang dan harus waspada terhadap serangan mendadak dan pembunuhan di jalan. Ia hampir tidak punya waktu istirahat. Setelah kembali, ia melakukan latihan fisik yang intens, yang sungguh tak tertahankan bagi orang biasa. Setelah melakukan beberapa gerakan yang tidak senonoh untuk anak-anak, Situ Honglian ambruk di tempat tidur dengan posisi yang sangat tidak senonoh, terengah-engah beberapa saat, dadanya naik turun dengan hebatnya dengan cara yang spektakuler, dan wajah cantiknya masih memerah setelah kenikmatan itu, membuatnya menawan dan menggoda. "Kau sudah menjadi sangat kuat. Itu artinya aku punya kemampuan untuk menaklukkanmu. Kalau orang lain, dia pasti sudah menyerah sejak lama." Qin Ming bersandar di kepala tempat tidur, napasnya terengah-engah. "Jika itu laki-laki lain, aku tidak akan melayaninya," kata Situ Honglian dengan marah, lalu perlahan membalikkan badan dan berbaring di pelukan Qin Ming. "Saya senang mendengarnya." Qin Ming tersenyum, melepaskan satu tangannya dan mengeluarkan sebungkus rokok dan korek api dari sakunya. Situ Honglian terlebih dahulu mengambil kotak rokok, mengeluarkan sebatang rokok dan memasukkannya ke mulut Qin Ming, lalu dengan patuh menyalakannya untuknya. Pastilah merupakan suatu kebahagiaan tersendiri jika ada wanita cantik yang menyalakan sebatang rokok untuknya seperti melayani seorang majikan. Qin Ming pun sangat menikmatinya. Ia merokok dengan sangat nyaman dan terus mengembuskan asap rokok satu persatu. "Ngomong-ngomong, apakah geng Xinglong sudah ditundukkan?"
Beberapa hari yang lalu, setelah Qin Ming kembali dari Amerika Serikat, Situ Honglian menyebutkan kepadanya tentang masalah penggabungan geng Xinglong. Namun, Qin Ming sibuk menangani kemungkinan pembunuhan kapan saja dan tidak punya waktu untuk membantunya. Pada dasarnya telah ditaklukkan. Sebagian besar wilayah geng Xinglong telah diserahkan kepada masyarakat Honglian. Beberapa anggota geng yang tidak mau menyerah mengambil wilayah yang tersisa dan membelot ke geng Shanhai. Sekarang masyarakat Honglian bukan lagi geng kecil di bagian bawah, tetapi dapat dianggap sebagai geng berukuran sedang. Situ Honglian berkata dengan bangga. Apakah kalian akan puas jika mengembangkan perkumpulan teratai merah menjadi geng berukuran sedang? Canda Qin Ming. Tentu saja aku tidak puas. Tujuanku adalah memimpin perkumpulan Honglian untuk mencaplok semua geng, besar dan kecil, dan menyatukan kota Donghai. Kata Situ Honglian dengan nada mendominasi seperti pahlawan wanita. Kamu punya ambisi besar. Saat kamu menjadi bos kota Donghai, aku akan menjadi suamimu. Canda Qin Ming. Baiklah, begitulah yang kau katakan. Saat waktunya tiba, aku akan bekerja keras di luar dan kau bisa berkonsentrasi menjadi orang di belakangku. Kata Situ Honglian sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu untuk menikmati masa pensiunku. Sambil mengobrol dan tertawa, Qin Ming menghabiskan sebatang rokok, berbaring di tempat tidur, dan mulai beristirahat dan memulihkan diri. Qin Ming tinggal di kamarnya sepanjang hari dan tidak keluar, mencoba menghilangkan rasa lelah dari perjalanan ke Myanmar. Baru sekitar pukul 8 malam dia menerima telepon dari Gu Qingyi. Nona Gu, Anda tidak menelepon untuk memberitahu bahwa liburan saya sudah berakhir dan saya akan mulai bekerja besok, kan? Setelah beristirahat hampir seharian, Qin Ming telah mendapatkan kembali semangatnya. Dia tidak akan kesulitan untuk bertarung semalaman dengan Situ Honglian. Ini bukan tentang pekerjaan. Gu Qingyi berkata dengan nada serius, bisakah kamu datang ke rumahku sekarang? Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Apa yang terjadi? Ini sangat serius. Nada bicara Gu Qingyi memperjelas bahwa ini jelas bukan masalah sepele. Qin Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ceritakan secara singkat dulu agar aku bisa siap secara mental. Masalah ini agak rumit dan tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Sebaiknya Anda datang dan membicarakannya secara langsung. Jika tidak memungkinkan bagi Anda sekarang, Anda dapat membicarakannya besok. Tidak merepotkan. Aku akan segera ke sana. Tanpa mengetahui apa yang terjadi pada Gu Qingyi yang membuatnya begitu serius, Qin Ming segera meninggalkan perkumpulan teratai merah dan pergi ke rumah Bishui tempat Gu Qingyi berada. Qin Ming tiba di villa Gu Qingyi dengan perasaan akrab. Ketika dia berjalan ke ruang tamu, dia melihat bahwa selain Gu Qingyi, ada juga seorang pria muda yang duduk di sofa. Pemuda itu berpakaian agak aneh, dengan rambut panjang yang diikat sanggul, gaun putih, dan pita sutra yang diikatkan di pinggangnya. Dia tampak seperti seorang kesatria kuno. Dia memiliki wajah yang tampan, mata seperti bintang, dan sikap yang gagah. Dia memang pria yang sangat tampan. Namun, ada aura kesombongan di antara kedua alisnya, seolah-olah dia terlahir lebih unggul dari yang lain. Dia duduk di sofa setenang batu, memegang secangkir teh panas di tangannya, menyeruputnya dengan santai. Gu Qingyi duduk di seberangnya, tampak sedikit pendiam, alisnya sedikit berkerut, dan tidak mengatakan apapun. Melihat Qin Ming memasuki ruangan, wajah Gu Qingyi tiba-tiba berseri-seri dengan senyum yang indah. Dia buru-buru berdiri untuk menyambutnya dan berkata, "Suamiku, kamu sudah kembali. Apakah kamu sudah makan? Apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin aku meminta Yuma untuk mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan?" Panggilan, suami, Gu Qingyi membuat Qin Ming bingung. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Kamu bingung karena demam atau aku sedang bermimpi? Namun, Qin Ming tidak mengucapkan kata-kata itu dengan lantang, karena dia melihat Gu Qingyi mengedipkan mata padanya sambil berbicara. Qin Ming segera mengerti. Jelas bahwa Gu Qingyi memanggilnya, suami, agar didengar oleh pria asing itu. Dia segera menyelami perannya, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Gu Qingyi, menundukkan kepalanya dan mencium kening halus Gu Qingyi, lalu tersenyum penuh kasih sayang, istriku tersayang, aku sudah makan di luar. Tubuh Gu Qingyi yang lembut tiba-tiba menegang. Dia tahu bahwa Qin Ming sengaja memanfaatkannya, tetapi dia telah menawarkan dirinya kepadanya, dan dia membutuhkan kerjasama Qin Ming dalam bertindak, jadi dia harus menelan amarahnya. Mendengar keduanya saling memanggil dengan sebutan suami istri dengan manis, pria yang duduk di sofa itu langsung menjadi murung. Ia meletakkan cangkir teh dengan berat di atas meja teh dan menatap Qin Ming dengan mata sedingin pisau. Apakah dia saudaramu? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Tanya Qin Ming sambil melingkarkan lengannya di pinggang Gu Qingyi dan berjalan menuju sofa, menyadari tatapan tidak bersahabat dari pria asing itu. Dia adalah saudaraku, namanya Chen Tianzong. Gu Qingyi memperkenalkan, Tuan Chen. Ini suamiku, Qin Ming. Pria bernama Chen Tianzong itu bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Qin Ming. Dia mendengus dingin dan berkata, tidak peduli apakah anak-anak keluarga Gu adalah laki-laki atau perempuan, mereka adalah budak keluarga Chen seumur hidup. Kamu menikah secara diam-diam dan tidak melaporkannya, jadi itu tidak masuk hitungan. Aku perintahkan kamu untuk segera memutuskan pertunangan dan mengusir pria ini dari rumah. Kalau tidak, jika aku membiarkanmu melakukannya, kamu bisa bersiap untuk mengambil mayatnya. Ini.
Gu Qingyi sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Dia tampaknya sangat takut pada Chen Tianzong dan tidak segera membantah. Qin Ming sudah mengenal Gu Qingyi dengan sangat baik. Dengan kepribadiannya yang angkuh, dia pasti tidak akan bisa mentolerir seorang pria yang berbicara kepadanya dengan cara yang begitu mendominasi. Namun, Gu Qingyi menahannya, yang benar-benar tidak seperti karakternya. Qin Ming tidak dapat menebak alasannya. Namun, Qin Ming sekarang berperan sebagai suami Gu Qingyi. Bahkan jika Gu Qingyi bisa mentolerirnya, dia tidak bisa. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Chen, kamu pikir kamu siapa? Jangan bertingkah seperti orang penting di rumahku. Tidak peduli siapa kamu punya waktu 3 detik untuk keluar. Kalau tidak, jika aku bergerak, kamu tidak akan bisa lolos dengan mudah." Bang! Mendengar ini, Chen Tianzong sangat marah sehingga dia membanting meja dan berdiri. Meja kopi marmer yang berharga itu benar-benar hancur hanya dengan satu tamparan, dan pecah berkeping-keping di bagian tengah tempat dia menamparnya. Cangkir teh juga jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Qin Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Tampaknya pihak lain adalah seorang seniman bela diri dan keterampilannya jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Bab 596. Chen Tianzong menghancurkan meja kopi dengan telapak tangannya, berdiri, dan berkata dengan penuh penghinaan, "Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara kasar kepadaku. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat menghancurkanmu sampai mati, semudah menghancurkan seekor semut? Aku bukan benda, aku manusia. Kamu ini apa? Ceritakan padaku." Qin Ming menanggapi dengan tajam, jenaka, dan bercanda. Dia sangat tidak senang dengan sikap arogan pihak lain yang memandang rendah semua orang. "Dasar bajingan, kau cari mati." Wajah Chen Tianzong muram seperti air. Ia mengatupkan giginya dan mengeluarkan kata-kata itu dengan dingin. Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Qin Ming. "Hentikan, jangan pukul aku, ayo kita bicarakan baik-baik." Gu Qingyi memanggil Qin Ming, pertama-tama agar dia bisa menjadi tameng, dan kedua karena dia memang punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Qin Ming dan Chen Tianzong tidak akan akur begitu mereka bertemu. Ketika dia melihat Chen Tianzong mengambil tindakan, dia buru-buru berdiri di depan Qin Ming. "Gadis bodoh, apakah suamimu membutuhkan perlindunganmu?" Qin Ming memimpin dengan memeluk pinggang Gu Qingyi dan melompat ke samping. Chen Tianzong menepuk udara dengan telapak tangannya, tetapi tidak berniat menyerah. Dia membalikkan tubuhnya dan terus mengejar. "Puan Chen, tolong hentikan. Mari kita bicarakan ini." Gu Qingyi mendesak, "Suami saya adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan ini. Jika Anda menginginkan uang, Anda harus mendapatkan persetujuannya. Tanpa persetujuannya, saya tidak dapat menarik 1 miliar dari perusahaan. Jangan coba-coba mencari alasan untuk memohon padanya. Perusahaan ini milik keluarga Gu. Kau yang berhak menentukan berapa banyak uang yang ingin kau ambil." Chen Tianzong berhenti dan berkata dengan dingin, "Lagi pula, awalnya aku ingin menikahimu sebagai selir, tetapi aku tidak menyangka kau benar-benar punya suami. Sepertinya kau hanya bisa menjadi pembantuku seumur hidupmu." "Siapa dia?" Qin Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun dia tidak ingin tahu siapa Chen Tianzong, dia harus bertanya dengan jelas. Karena dari percakapan mereka, Qin Ming mendengar bahwa Chen Tianzong sepertinya ingin mengambil 1 miliar dari Gu Qingyi, dan Gu Qingyi tidak keberatan. 10 miliar bukanlah jumlah uang yang sedikit. Qin Ming juga agak penasaran dengan latar belakang Chen Tianzong yang bisa membuat Gu Qingyi rela mengeluarkan uang sebanyak itu. "Mohon bersabarlah. Cerita ini panjang. Nanti aku ceritakan pelan-pelan." Gu Qingyi mengedipkan mata ke arah Qin Ming berulang kali, memberi isyarat agar dia tidak bertindak gegabah dan terlibat konflik dengan Chen Tianzong lagi. Kemudian, Gu Qingyi menoleh ke arah Chen Tianzong, dan berkata dengan penuh kebencian, "Tuan Chen, mengingat kebaikan yang telah ditunjukkan keluarga Chen kepada leluhur saya tidak akan berdebat dengan Anda. Tolong tarik kembali separuh kata-kata Anda." Qin Ming bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah orang ini adalah keturunan keluarga Chen, kepala 4 keluarga besar di kota Donghai. Kalaupun begitu dia tidak akan sombong seperti Raja Surga. Namun, saya belum pernah mendengar tentang Chen Tianzong di keluarga Chen. Perilakunya lebih seperti pengikut sekte tersembunyi itu. Apa kualifikasimu untuk berdebat denganku?" Chen Tianzong berkata dengan nada menghina, "Jangan lupa, keluarga Gu telah menjadi pelayan keluarga Chen-ku selama beberapa generasi. Tanpa dukungan rahasia dari keluarga Chen-ku, bagaimana keluarga Gu bisa mencapai kejayaannya saat ini? Jika bukan karena ketampananmu, kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku." Mendengar ini, Gu Qingyi menjadi pucat karena marah. Sebagai presiden grup Gu, dia berbakat dan cantik, dan merupakan wanita kaya dengan banyak uang. Ada banyak pria yang bermimpi menikahinya di rumah, dan bahkan bersedia menyembahnya sebagai pengorbanan. Namun, menurut perkataan Chen Tianzong, dia bahkan tidak sebaik seorang pembantu. Siapapun akan sangat marah jika mereka diremehkan seperti ini. "Berhentilah berpura-pura sombong di sini. Kau bau dan memuntahkan kotoran. Keluar dari sini sekarang juga." Qin Ming tidak tahan lagi. Dia telah melihat banyak orang yang lebih gila tetapi tidak pernah ada yang lebih gila dari ini.
Dia melompat keluar secepat kilat, mencengkeram kera baju Chen Tianzong dan mengusirnya. Chen Tianzong tiba-tiba mendobrak pintu ruang tamu seperti karung pasir dan terbang keluar. Namun, dia sangat terampil. Dia menggunakan pinggang dan perutnya untuk berputar di udara dan mendarat dengan mantap. Namun, bagi seseorang yang sombong seperti dirinya, ini adalah penghinaan yang sangat besar. Dia sangat marah hingga wajahnya memerah dan pucat, dan dia berteriak dengan marah, "Aku meremehkanmu. Beranikah kau melawanku? Aku akan membuatmu berharap kau mati." Setelah berteriak, Chen Tianzong menerkam seperti macan tutul yang marah, berpikir untuk bergegas ke villa dan bertarung dengan Qin Ming. Namun, begitu dia menyerbu masuk, Qin Ming juga menyerbu keluar, dan keduanya pun bertemu muka. Tinju Qin Ming meledak seperti guntur. Chen Tianzong menangkisnya dengan tergesa-gesa. Setelah ledakan pelan, Chen Tianzong terpental mundur lagi. Setelah mendarat, Chen Tianzong meluncur mundur 4 atau 5 meter sebelum dia bisa berdiri kokoh. Dia menggoyangkan lengannya yang sakit, tatapan matanya tajam dan tajam, bagaikan seekor ular berbisa yang siap melancarkan serangan mematikan kapan saja. Qin Ming juga mendarat di halaman dan mengejek, "Aku sudah menyuruhmu keluar, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu mencari masalah. Belum terlambat bagimu untuk keluar sekarang. Jangan menunggu sampai kamu menerima akibatnya." Wajah Chen Tianzong sangat jelek, tinjunya terkepal sangat keras hingga menimbulkan suara berderak, dan dia berharap bisa mencabik-cabik Qin Ming untuk meredakan kebencian di hatinya. "Kau berhasil membuatku marah. Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Omong kosong. Datang dan gigit aku jika kau punya nyali." Tantang Qin Ming tanpa rasa takut. "Dasar bodoh, beraninya kau memprovokasiku. Hari ini aku akan memberitahumu cara menulis kematian." Tatapan mata Chen Tianzong menjadi lebih ganas, dan seringai kejam muncul di wajahnya. Dia mengetuk tanah dengan kakinya, menerkam seperti harimau, dan menghantam Qin Ming dengan kedua telapak tangan yang membawa angin kencang. "Kalian berdua, berhentilah bertengkar dan diamlah." Gu Qingyi mengusirnya. Meskipun dia sangat tidak senang dengan Chen Tianzong, dia tidak ingin melihat Qin Ming bertarung dengannya sampai mati. Itu tidak sepadan. Namun, usaha Gu Qingyi untuk membujuknya sama sekali tidak berhasil. Chen Tianzong dan Qin Ming saling bertarung, dan tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Setelah pertarungan yang sesungguhnya, Qin Ming harus mengakui bahwa Chen Tianzong memang cukup mampu. Dia telah mengambil keuntungan dan berhasil dengan mudah sebelumnya, semua itu karena Chen Tianzong meremehkannya. Sekarang Chen Tianzong sedang waspada, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Terlebih lagi, Chen Tianzong tahu bagaimana menggunakan energi sejati dan jelas merupakan master di antara generasi muda, jadi dia punya modal untuk menjadi sombong. Chen Tianzong mengayunkan telapak tangannya seperti embusan angin dan hujan, setiap gerakan lebih cepat dari sebelumnya, dan masing-masing mengenai titik vital Qin Ming, yang sangat menyilaukan. Gu Qingyi tidak mengerti kungfu, dan matanya tidak dapat mengimbangi kecepatan serangan telapak tangan Chen Tianzong. Dia ketakutan, takut Qin Ming akan terluka secara tidak sengaja. "Puan Chen, tolong hentikan. Saya berjanji, saya akan memberi Anda 1 miliar besok. Tolong hentikan dan jangan sakiti siapapun. Sudah terlambat untuk setuju sekarang. Semua yang dimiliki keluarga Gu sekarang adalah berkat keluarga Chen kita. Jangankan 1 miliar, bahkan jika aku menginginkan semua harta keluarga Gu, termasuk kamu, kamu harus menyerahkannya dengan patuh dengan kedua tangan." Chen Tianzong berkata saat mereka bertarung, nadanya masih sangat arogan. Bahkan seorang manusia tanah liat pun bisa marah, apalagi seorang wanita bangsawan seperti Gu Qingyi. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan membalas dengan marah, "Jangan menganggap dirimu sebagai dermawan keluarga Gu. Bahkan jika keluarga Gu berutang budi padamu, itu adalah utang budi kepada keluarga Chen, bukan kepadamu secara pribadi. Lagi pula, bertahun-tahun telah berlalu, dan keluarga Gu telah melakukan banyak hal untuk keluarga Chen. Bahkan jika mereka berutang budi yang besar, mereka telah membayarnya kembali. Tanpa dukungan finansial dari keluarga Chen, tidak akan ada keluarga Gu saat ini. Selain itu, para leluhur keluarga Gu pernah bersumpah untuk menjadi bagian dari keluarga Chen dan menjadi budak dari generasi ke generasi. Kamu hanyalah seorang budak. Jangan lupakan identitasmu." Chen Tianzong berteriak dengan arogan. "Kau sombong sekali. Kau sudah berkelahi denganku, tetapi masih saja kau berpikir untuk membicarakan hal lain. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menang atau kau menganggapku hanya hiasan?" Qin Ming tampak menghina. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Gerakan tubuhnya ringan dan lincah seperti hantu. Dia meninju dengan keras, dan mengingatkan Gu Qingyi, "Istri, menjauhlah. Kembalilah ke ruang tamu. Berhati-hatilah agar tidak melukaimu secara tidak sengaja. Hati-hati." Tak satu pun dari mereka mau mendengarkan nasihat, dan tampaknya mereka tidak akan berhenti sampai mereka tahu siapa yang lebih baik. Gu Qingyi menghela napas tak berdaya dan kembali ke ruang tamu. Bang, bang, bang. Kedua tinju pria itu bertabrakan dengan cepat dan tajam, menimbulkan suara benturan tumpul. Pada awalnya Chen Tianzong masih bisa bertahan, tetapi setelah 7 atau 8 pukulan, lengannya menjadi mati rasa, yang memengaruhi kecepatan dan kekuatannya, dan dia merasa semakin lelah. Di sisi lain, Qin Ming menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran.
Tinjunya seperti dua palu berat, beratnya ribuan pon, dan tidak dapat dihentikan, dengan aura yang kuat dan tidak dapat dihancurkan. Bang! Melihat pukulan Qin Ming datang lagi, Chen Tianzong melambat beberapa per 10 detik dalam bertahan. Alhasil, pukulan Qin Ming langsung mengenai dadanya, dan dia langsung terlempar ke belakang. Untungnya, dia memiliki ki sejati untuk melindungi tubuhnya, kalau tidak, dia akan terluka parah jika tidak terbunuh. Meski begitu, sulit untuk menggambarkan perasaan menerima pukulan Qin Ming. Dia menjerit kesakitan, darah di perutnya melonjak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Aku terluka oleh manusia sepertimu. Aku sangat marah. Bahkan jika aku memotongmu menjadi beberapa bagian, itu tidak akan meredakan kebencian di hatiku. Chen Tianzong meraung ke langit dengan wajah mengerikan dan benar-benar marah. Aku orang biasa, jadi kamu siapa? Kamu adalah dewa di surga, mengapa kamu tidak pergi ke surga? Kata Qin Ming dengan nada sarkastis. Semut, mati. Chen Tianzong tidak bisa menahan diri lagi, dan mengeluarkan seluruh energi sejatinya, seperti seekor binatang buas yang terbangun dari tidur lelapnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura kuat yang tak tertandingi, pakaiannya berdesir, dan rambut panjangnya yang diikat di pelipisnya menyebar dan terbang tertiup angin. Pada saat yang sama, angin puyuh tampaknya bertiup entah dari mana, menyapu ke segala arah dengan Chen Tianzong sebagai pusatnya. Debu begitu tebal sehingga sulit bagi orang untuk membuka mata. Begitu ucapannya selesai, Chen Tianzong pun datang ke hadapan Qin Ming secepat angin, dan menamparkan dengan telapak tangan yang terbungkus energi hijau sejati, dan berteriak dengan suara rendah, telapak tangan pemutus jiwa angin cepat. Sebelum telapak tangan itu tiba, energi sejatinya menggores bagaikan pisau, menyebabkan rasa sakit di kulit. Qin Ming tidak berani meremehkannya. Dia langsung mengubah energi sejatinya, menuangkannya ke dalam lengannya, dan menghadapi serangan itu dengan kedua telapak tangannya. Boom! Suara seperti guntur yang teredam terdengar, dan turbulensi melanda dan mengamuk. Tanah beton di bawah kaki kedua orang itu tiba-tiba hancur, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di sekitar, dengan momentum yang mencengangkan. Melihat pemandangan ini, Gu Qingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan duel antara dua tuan muda. Intensitas duel itu seperti syuting film seni bela diri kuno, dengan efek khusus. Buk, buk, buk. Setelah kedua telapak tangan saling bertabrakan, Chen Tianzong berulang kali mundur, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Tidak mungkin ada orang biasa yang bisa menangkis serangan telapak tangan terkuatku secara langsung. Bersambung.